Ya Pak Mufti, podiumnya sudah disiapkan dan katanya hanya boleh dipakai 3 orang, jadi eman-eman kalau nggak dipakai nih podiumnya Pak Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Izinkan kami menyampaikan rasa hormat. Yang pertama yang kami hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir dan Ibu Nurjanah yang saya hormati. Yang saya hormati Sekretaris Umum PP Pak Abdul Mukti, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Prof. Sofyan Anif, juga Pak Ketua Badan Pembina Harian PP Muhammadiyah Pak Dahlan Rais, seluruh jajaran PP Muhammadiyah, seluruh jajaran PW dan PD Muhammadiyah Surakarta, serta para tokoh-tokoh yang hadir bersama di sini, para panelis yang mohon izin tidak bisa disebut nama satu persatu tanpa mengurai rasa hormat, dan yang kami banggakan seluruh hadirin yang memilih untuk hadir di dalam kegiatan pada pagi hari ini. Masya Allah sedang datang ini Pak Haidar, suasananya suasana yang antusias tapi tertib. Ini gambaran ciri Muhammadiyah ini barangkali Pak. Ada ketertiban selalu di situ. Insya Allah forum ini forum tukar pikiran, tukar gagasan yang tadi sudah dibukakan awalnya dengan amat baik oleh Pak Ketua Umum Pak Haidar. Bagaimana negeri ini dibangun bukan kebetulan, tapi gagasan. Dan tokoh-tokoh pendiri Republik ini itu memiliki akumulasi pengalaman, perjuangan, memiliki wawasan yang amat luas, pengetahuan keilmuan yang mendalam, dan ketika mereka diminta untuk menghasilkan saripatinya, maka muncul sebuah kesepakatan yang disebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang seluruh bagian dari pembukaan itu menjadi dokumen pemikiran politik dengan pondasi intelektual solid yang bila disandingkan dengan keputusan-keputusan negara lain, kita bisa mengatakan inilah pondasi terbaik yang ada di banyak tempat. Itu dalam artian sesungguhnya. Karena bukan sekedar kesepakatan tentang kata-kata, tapi di balik itu ada pikiran mendalam, ada penderitaan panjang kolonialisme, dan ada kehausan atas keadilan. Mengapa Republik ini didirikan? Karena kolonialisme bertentangan dengan prinsip keadilan. Jadi Republik ini didirikan pada ujungnya untuk sebuah tujuan, yaitu kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat penutup di dalam pembukaan, dan itulah intisari mengapa kita merdeka. Bukan sekedar menggulung kolonialisme, tapi menggelar keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga yang menjadi prinsip kami. Saya, Gus Muhaimin, berangkat dengan sebuah niat dan tujuan bahwa ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bukan sekedar mengubah, tapi kami ingin Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih setara, Indonesia yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua. Prinsip keadilan adalah prinsip utama yang kami hendak bawa. Ini yang kemudian nanti akan diterjemahkan di dalam berbagai macam kebijakan. Mengapa kita menuju ke sana? Izinkan saya menengok sedikit perjalanan bangsa kita.
Bila kita tengok perjalanan bangsa ini, itu dimulai dengan kita menyepakati jadi satu bangsa. Kalau boleh slide-nya boleh ditayangkan. Mulai dengan satu bangsa. Tahun 28 berbagai suku budaya menyepakati kami menjadi bangsa Indonesia. Dan kesepakatan bangsa Indonesia itu ditandai dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak menyepakati bahasa persatuan, mungkin di kampus-kampus Muhammadiyah itu kalau kuliah mahasiswanya dari mana-mana harus pada belajar bahasa. Kenapa? Karena bahasa Indonesia belum jadi bahasa persatuan. Hari ini kita menganggap sebagai sesuatu yang biasa saja bahwa kita memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia. Uni Eropa bersatu, ada 28 bangsa, 28 suku, bahasa persatuan mereka, bahasa resmi mereka adalah 23 bahasa. Seluruh kesepakatannya ditulis dalam 23 bahasa. Setiap parlemennya bersidang, di belakang ada penerjemah. Semua dokumen diterjemahkan. India begitu, semua negara bineka. Kita ini yang kami sebut sebagai satu yang pertama. Satu yang pertama, yaitu satu bangsa. Apa bisa dipastikan mengikuti iPad kami yang operator? Oke, mengikuti iPad ini saja ya. Jadi satu bangsa disambungkan dengan iPad saja. Coba kalau boleh minta tim operator untuk sambungkan di sini. Nah, yang kedua adalah satu negara yang tadi diceritakan oleh Pak Haidar. Kita menjadi satu negara, negara Indonesia. Satu pertama satu bangsa, satu yang kedua menjadi satu negara. Tapi kita masih federasi. Berikutnya, satu yang ketiga kita menjadi satu negara kesatuan. Ketika ada mosi integral Natsir. Menjadi satu kesatuan. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan NKRI harga mati, itu K-nya itu baru terjadi tahun 50. Sebelum itu belum ada K, adanya negara Indonesia. Dan disebut Indonesia itu wilayahnya cuma Jogja. Yang lainnya adalah Indonesia Serikat. Bung Karno mengatakan pada 17 Agustus 1950, ini adalah proklamasi Indonesia yang kedua ketika kita memproklamasikan menjadi negara kesatuan. Lalu kita belum satu air, karena baru tanah saja ini. Airnya bukan Indonesia. Laut Jawa, laut internasional. Selat Sulawesi, selat internasional. Berbagai perairan bukan wilayah Indonesia. Lalu deklarasi Juanda. Nah, Juanda ini tokoh Muhammadiyah. Juanda adalah seorang guru Muhammadiyah yang mengajar di Jakarta. Bahkan ceritanya cukup legendaris ini. Diminta jadi guru di Teknische Hogeschool dengan gaji 275 golden, dan dia memilih untuk tetap menjadi direktur sekolah SMP di Muhammadiyah di Jakarta. Ini seorang pejuang yang punya sejarah panjang. Dia mengatakan deklarasi Juanda tahun 57 diperjuangkan sampai 82 baru kita satu tanah air. Nah, PR yang berikutnya, kita ingin ini menjadi visi kita. Sudah satu bangsa, satu negara, satu tanah air, satu negara kesatuan, satu yang kelima, kita harus menjadi sebuah satu kemakmuran di seluruh wilayah Indonesia. PR kita di situ. Bagaimana seluruh wilayah ini memiliki kesetaraan kemakmuran, kesetaraan kesempatan.